Hai para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi bersama dengan Mimin. Karena kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Disarankan untuk kawan semua tontonlah video yang terbaru ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Episode dimulai dengan Urmila melihat foto Rasi di teleponnya dan berkata, "Tolong panggil aku Rasi sekali." Dia menangis memohon Rasi untuk meneleponnya sekali. Kinjal datang dan meminta dia untuk makan. Urmila menolak. Kinjal mengatakan, "Kamu tidak punya makanan sejak pagi." Urmila menolak untuk makan dan berteriak padanya. Kinjal memeluknya dan menangis. Kokila memberitahu Gopi bahwa dia memarahi Rasi setiap kali dia melakukan kesalahan. Tapi dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia mencintainya seperti putrinya. Gopi mengatakan, "Dia mungkin mengerti cintamu." Kokila berkata, "Kapan kita akan memberi tahu Tolu dan Molu tentang kematian Rasi?" Gopi mengatakan, "Mereka sangat kecil. Mereka harus siap mental menghadapi kenyataan." Kokila mengatakan, "Mereka akan sedih setiap kali mereka mengetahuinya." Tolu dan Molu bertanya pada Hetal tentang mumi mereka. Hetal mengatakan, dia akan datang. Tolu dan Molu bertanya padanya, apakah dia pergi berlibur sendirian. Kemudian mereka bertanya tentang festival Janamastami yang diselenggarakan oleh Rasi setiap tahun. Vidya bertanya pada Hetal tentang Rasi. Semua orang sedih. Vidya mengatakan, saudara laki-lakinya tegang tanpa ibu mereka. Tolu dan Molu berkata mereka akan pergi dan menemukannya. Gopi memberitahu mereka untuk tidak pergi kemana-mana. Mamamu meninggalkan kejutan untuk kalian berdua. Dia meminta saya untuk bermain game ini dengan Anda. Dia membuka surat kosong dan mulai membacanya karena itu adalah surat Rasi. Dia meminta anak-anak untuk belajar dengan baik dan setuju dengan perkataan Gopi. Gopi berjanji untuk membacakan surat untuk mereka setiap hari. Dia meminta mereka untuk pergi ke kamar mereka dan sarapan. Kokila berpikir Gopi seharusnya tidak berbohong. Itu salah. Ahem mengatakan, saya tahu, tapi kami tidak memiliki pilihan lain selain ini. Paridi mengatakan, itu dilakukan untuk kebaikan mereka. Kokila mengatakan, jika kita berbohong kepada anak-anak kita dan jika mereka mengetahui kebenaran dari luar maka mereka tidak tahan. Dia menjadi tegang. Kokila meminta Ahem untuk menelepon toko bunga dan meminta dia untuk tidak memberikan bunga karena mereka tidak merayakannya. Paridi bertanya pada Ba tentang festival Janamastami. Ba menjadi sedih. Vidya memberitahu saudara laki-laki dan perempuannya bahwa mereka tidak merayakan Janamastami tahun ini. Tolu dan Molu mengatakan bahwa mereka akan mengenakan pakaian yang dibawa oleh ibu mereka begitu dia kembali. Paridi datang dan menunjukkan beberapa permainan kepada mereka. Anak-anak tersenyum. Jigar duduk sedih. Hetal datang dan meminta dia untuk makan. Jigar menolak. Hetal meminta dia untuk memiliki beberapa makanan lain. Rasi tidak akan damai. Gopi berpikir apa yang akan mereka katakan pada anak-anak. Kokila mengatakan, kita tidak bisa menyalakan lampu tahun ini. Mereka mendengar Bagan dan berlari menuju kuil in-house. Mereka melihat Rasi menyanyikan Bagan dan melakukan arti dalam video. Mereka menjadi emosional dan menangis. Jigar menangis. Paridi tersenyum. Anak-anak menjadi bahagia. Paridi melakukan arti yang mengejutkan keluarga. Anak-anak mulai menari. Jigar marah pada Paridi. Kokila mematikan Bagan dan meminta anak-anak untuk pergi dan tidur. Jigar menegur Paridi dan mengatakan kepadanya bahwa Rasinya pergi ke tempat seperti itu dari mana dia tidak bisa kembali. Dia memintanya untuk tidak melakukannya lagi. Kokila juga menegur Paridi karena telah menyakiti Jigar. Hetal mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bahwa dia melakukannya untuk kebahagiaan anak-anak. Paridi mengatakan, ya. Dia mengatakan,
Saya tidak bisa melihat Jigar marah dan ingin membawa senyum di wajahnya. Gopi dan Hetal terkejut. Paridi mengatakan, dia ingin membawa senyum di wajah mereka. Paridi berpikir untuk melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahannya. Gopi mendengarnya dan mengatakan padanya untuk tidak melakukan apapun yang dapat menyakiti seluruh keluarga. Dia bilang, saya harap kamu mengerti. Tolu dan Molu meminta surat ibu mereka. Kokila memberitahu Gopi bahwa tidak baik mengirim anak-anak ke sekolah hari ini. Dia takut bahwa anak-anak mungkin mengetahui kebenaran di sekolah. Vidya bertanya di mana Rasi Maasi. Mira meminta saudara-saudaranya untuk datang ke sekolah. Gopi meminta dia untuk merawat saudara laki-laki dan perempuannya. Dia berjanji dan memeluknya. Kokila mengatakan itu salah untuk menyembunyikan kematian ibu mereka dari mereka. Kami akan memberitahu mereka. Gopi mengatakan, tapi mereka sangat kecil. Mereka tidak tahan dengan trauma ini. Kokila mengatakan anak-anak akan sedih setiap kali mereka akan menemukan kebenaran. Kokila mengatakan, kita akan membuat mereka siap secara mental untuk itu. Kokila bilang kita tidak akan terlambat. Kinjal membawa teh untuk Urmila dan tidak menemukannya. Dia memberi tahu Madhuben. Suami Urmila dan Madhuben menjadi tegang. Kinjal mengatakan, dia tahu kemana dia pergi. Kokila meminta Jigar untuk makan sesuatu. Gopi meminta dia untuk makan karena Rasi akan merasa tidak enak melihat kondisinya. Paridi meminta maaf padanya dan memintanya untuk memakan makanannya. Dia mencoba memberinya makan dengan paksa. Jigar marah. Paridi mengatakan, dia tahu bahwa dia marah padanya dan bertindak kekanak-kanakan. Hetal bertanya apa yang kamu lakukan. Jigar hendak masuk ke dalam, Paridi memeluknya. Semua orang terkejut. Urmila datang ke sana dan melihat Paridi memeluk Jigar. Dia terkejut. Paridi memintanya untuk makan. Urmila mengejek mereka dan mengatakan ini terjadi di sini. Kokila mengatakan kepadanya bahwa mereka meminta Jigar untuk makan. Paridi memberi makan makanan untuk Jigar. Jigar memakan makanannya. Urmila meminta Paridi untuk ikut dengannya. Paridi bertanya mengapa. Urmila meminta dia untuk pergi ke Delhi. Paridi menolak dan memintanya untuk tidak mengganggunya. Urmila mengatakan, saya datang ke sini untuk melihat cucu saya. Gopi memberitahu padanya bahwa mereka pergi ke sekolah. Urmila menegurnya saat Rasi meninggal beberapa hari yang lalu. Kokila mengatakan, kita akan khawatir tentang anak-anak kita. Urmila memberitahu Gopi bahwa Anda bermain dengan emosi anak-anak dengan berbohong kepada mereka. Hetal meminta dia untuk tenang. Urmila mengatakan, dia akan duduk di kamar Rasi dan masuk ke dalam. Kokila memberitahu Paridi bahwa dia ingin berbicara dengannya sekarang. Paridi bilang oke. Kokila menegur Paridi karena memeluk Jigar. Paridi memintanya untuk tidak menganggap serius kata-kata Urmila. Paridi mengatakan, apa yang saya lakukan? Aku hanya memeluk Jigar dan meminta maaf padanya. Kokila meminta dia untuk menutup mulutnya. Dia mengatakan padanya untuk tidak ikut campur dalam kehidupan mereka. Paridi bilang maaf dan bilang aku tahu kalian semua sedih. Aku ingin membawa senyum di wajahmu. Kokila meminta dia untuk pergi. Anak-anak datang ke sekolah. Teman sekelas mereka mulai bergosip. Tolu dan Vidya bertanya apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Anak-anak berpikir untuk mencari tahu. Urmila bertanya pada Paridi apa yang sedang terjadi. Paridi tidak mengatakan apa-apa. Urmila mengatakan kepadanya bahwa Anda mencoba untuk memenangkan Jigar dan ingin menjadi istrinya. Paridi mengatakan, dia hanya berusaha merawatnya. Urmila memintanya untuk berada di batasnya yang lain. Paridi mengira dia akan menjadi gila jika dia mendengarkan ucapan Urmila. Tolu, Molu dan Vidya bertanya pada Mira tentang gosip teman sekelas.
Salah satu teman sekelas mereka memberi tahu Tolu tentang kematian ibunya. Dia mulai berkelahi dengan mereka. Mira pergi untuk menghentikan pertarungan. Tolu berkata, Saurab berkata bahwa ibuku sudah meninggal. Guru datang dan menghentikan pertarungan. Dia bilang, ibuku akan datang dan mengejutkan kita. Guru meminta mereka untuk duduk di dalam bus. Kinjal berbicara dengan Hetal di telepon. Dia mengatakan, Urmila trauma tentang kematian Rasi. Dia bertanya tentang Jigar. Hetal mengatakan kepadanya bahwa Jigar sangat sedih dan tidak bisa mengatasi kehilangan. Jigar memberitahu Ahem bahwa dia tidak dalam posisi untuk bekerja sekarang. Dia melipat tangannya dan memintanya untuk pergi. Hetal, Kokila, Urmila dan Gopi datang ke sana. Jigar menangis. Ahem merasakan sakitnya. Kokila meminta Ahem untuk memahami kondisi mental Jigar. Ahem mengatakan, saya hanya ingin dia jauh dari kesepian. Saya tidak bisa melihat keadaannya. Saya tidak merasa buruk. Saya khawatir tentang dia. Hetal memeluk Ahem. Ahem mengatakan, kita harus membawanya keluar dari depresi ini. Anak-anak pulang. Urmila bertanya kepada mereka tentang pakaian kotor mereka. Tolu berkata, dia berkelahi dengan seorang anak laki-laki. Molu bilang, karena dia bilang ibu kita sudah meninggal. Tolu berkata, dia berbohong dengan kami. Badi Mumi mengatakan bahwa dia sedang bermain-main dengan kami dan bahkan mengirim surat untuk kami. Mereka mengatakan, Mumi Badi kami tidak pernah berbohong. Urmila terkejut, bersambung. Recap, Urmila memberitahu Gopi bahwa dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Rasi kepada anak-anak karena mereka memiliki hak untuk mengetahui tentang ibu mereka. Gopi dan Kokila menjadi tegang.